Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selamat datang di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pengantar teori bahasa dan automata. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada dua tujuan instruksional mempelajari pengantar teori bahasa automata ini. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Jadi secara umum, tujuannya adalah saya berharap kepada mahasiswa ini dapat memahami konsep utama dari teori bahasa dan automata itu sendiri. Itu secara umum. Kemudian secara khususnya, jadi secara khususnya di sini saya berharap kepada teman-teman atau mahasiswa ya yang mengikuti pembelajaran hari ini dapat memahami bahasa ya, apa itu bahasa, apa itu automata dan bagaimana penerapannya. Definisi bahasa dan automata. Pertama, kita bahas secara singkat mengenai bahasa. Jadi ada beberapa pendapat mengenai bahasa. Yang pertama ada rangkaian simbol. Jadi rangkaian simbol. Simbol itu bukan hanya sekedar simbol bintang, pagar, hashtag dan sebagainya. Tetapi simbol ini dapat berupa juga seperti angka maupun huruf ya. Jadi secara garis besarnya bahasa ini adalah rangkaian simbol yang memiliki makna. Ya, rangkaian simbol yang mempunyai makna. Kemudian, pengekspresian gagasan, fakta, dan konsep. Jadi, bahasa ini merupakan tempat pengekspresian gagasan, kemudian fakta, dan konsep. Kita memiliki sebuah gagasan, kemudian kita dapat mengekspresikannya melalui suatu bahasa. Begitu juga dengan fakta dan konsep yang kita punya. Jadi bahasa ini merupakan suatu jembatan ya, jembatan yang menjembatani suatu gagasan yang kita miliki untuk disampaikan kepada khalayak. Begitu. Itu suatu bahasa. Kemudian bahasa formal. Jadi bahasa formal ini artinya yang terdiri dari kumpulan kalimat. Ya, itu bahasa formalnya. Kemudian semua kalimat dalam sebuah bahasa itu dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Bahasa formal ini disebut bahasa formal ya. Disebut bahasa formal karena grammar yang diciptakan ini mendahului pembangkitan di setiap kalimatnya. Ya, jadi bahasa ini disebut sebagai bahasa formal karena grammar atau tatanan bahasa itu diciptakan telah mendahului suatu grammar. Kemudian apa bedanya dengan bahasa manusia? Jadi bahasa manusia di sini bersifat sebaliknya dari bahasa formal, di mana grammar yang diciptakan itu untuk meresmikan kata-kata yang sudah hidup di masyarakat. Itu bahasa manusia. Jadi sebaliknya daripada bahasa formal, itu ya. Grammar diciptakan ya, grammar atau tata bahasa itu diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang sebenarnya sudah ada di lingkungan ya, di lingkungan masyarakat ya, tinggal diresmikan dengan adanya bahasa ya, dengan adanya bahasa manusia. Jadi manusia yang menyampaikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bahasa ini adalah suatu jembatan untuk menjembatani komunikasi kita ya, antara saya dan teman-teman semuanya. Jadi kalau tanpa bahasa kita tidak bisa saling menyapa ya. Bisa kita saling berkomunikasi ya juga pastinya dengan menggunakan isyarat. Nah, isyarat itu juga kan disebut dengan bahasa. Itu ya. Kemudian berikutnya automata ya.
Jadi automata di sini ada yang menyatakan bahwa automata itu merupakan mesin abstrak. Jadi kalau abstrak itu tidak nyata atau tidak berbentuk atau tidak berbentuk fisik. Jadi automata ini merupakan mesin abstrak ya atau mesin yang tidak berbentuk fisik. Lalu dimodelkan oleh model matematika ya. Jadi itu akan dirangkai menggunakan model matematika. Nah, sistemnya ini dapat menerima input kemudian menghasilkan output ya. Jadi automata ini dapat menerima input dan juga menghasilkan output. Nah, serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Jadi state-nya di sini tidak dapat dihitung. Artinya ya state yang tidak berhingga ya, sesuai dengan input yang kita berikan. Kapan state itu akan berhenti ya sesuai dengan input yang kita berikan. Berapa jumlah state yang dibutuhkan? Ya, sesuaikan saja dengan input yang kita berikan. Itulah automata ya. Automata yang terdiri dari berjumlah berhingga state. Dapat kita simpulkan bahwa automata di sini merupakan mesin abstrak yang mengenali ya. Jadi automata ini dapat kita simpulkan bahwa suatu mesin abstrak yang mengenali kemudian yang menerima atau membangkitkan ya sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Kemudian lanjut ke teori bahasa dan automata. Tadi sudah kita bahas mengenai bahasa dan automata. Sekarang kita simpulkan teori bahasa dan automata. Ya, secara garis besarnya teori bahasa sebagai input ya, adalah sebagai input oleh suatu mesin automata. Jadi bahasa ini adalah input ya. Adalah input yang bisa dibaca oleh automata ini. Input yang kita berikan kepada mesin automata. Nah, itu kita sebut sebagai bahasa. Nah, inputnya ini bisa berbentuk angka, bisa berbentuk huruf, ya. Jadi, inputnya kita tentukan. Artinya input tertentu yang diberikan oleh pengguna, ya. Kemudian selanjutnya mesin automata akan membuat keputusan. Jadi, yang membuat keputusan apakah input yang kita berikan itu mengindikasikan diterima atau tidak adalah mesin automata. Jadi simpulannya di sini adalah input yang kita berikan itu cuma ada dua. Artinya ada dua ketentuan, diterima atau ditolak. Ya, diterima atau ditolak. Tidak ada yang digantung. Nah, di sini ada contoh terapan teori automata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada model switch on dan off. Ya, bisa lihat sebelah kanan ini ada gambar ya, gambar yang berbentuk model switch ya, model switch on dan off ya. Mengingatkan apakah switch ini berada di dalam state on atau off ya. Kalau seperti ini kan kita belum tahu ya apakah posisinya ini berada di state off atau on sebelum kita melakukan aksi ya. Aksinya adalah ketika kita menekan tombol off ya. Menekan tombol off maka posisi switch on off ini akan berubah menjadi off. Ketika kita menekan tombol off maka otomatis model atau gambar atau switch ini akan berubah menjadi on. Jadi ketika kita ibaratkan ada switch on off lampu ya, anggap saja seperti itu, kita tekan posisi off-nya, maka lampu akan hidup. Tapi ketika kita tekan posisi on-nya, maka lampu akan padam. Ya, seperti itu. Kemudian state ya, yang dimana di sini yang dimaksudkan dengan state ya, ini yang bulat-bulat ini ya, state off dan state on. Jadi off ini adalah nama state-nya dan on ini juga nama state-nya. Jadi kalau ada yang bulat-bulat seperti ini, kemudian state-nya juga tidak berhingga, bisa banyak ya, bisa juga sedikit ya. Kalau ini tergolong sedikit, ini ada dua ya, ini disebut dengan state
Nah, kemudian di antara state arch atau panah ya, panah di antara state. Nah, ini ada panah ini ya. Ada panah di antara state yang menghubungkan antara state off dan state on. Nah, ini disebut dengan aliran input atau arus input. Kemudian yang mana state awalnya ya, state awalnya itu biasanya selalu didahului dengan panah kosong tanpa input ya. Jika ada state yang didahului dengan panah kosong tanpa input, nah itulah state awalnya. Kemudian state akhirnya yang mana? Yang on. Ya, yang on. Ya, biasanya ini ada lingkaran ganda. Ini on, ini ada lingkaran gandanya di sini ya. Ini lingkaran satu, kemudian di dalamnya nanti di sini dibuat lingkaran ganda. Ya. Itu state-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh terapan dari teori automata. Ini mesin ya, mesin automatanya ini salah satu contoh terapannya adalah model switch on off gitu. Kemudian berikutnya masih ada contohnya, ada finish state lexical analyzer. Nah, di sini fungsinya untuk mengenali keyword dan ya, untuk mengenali keyword dan membutuhkan 5 state. Ya, untuk mengenali kata dan ini membutuhkan atau diperlukan 5 state. 5 state ya. Masing-masing state itu memiliki input. Nah, kita mulai dari state awal ya. State awalnya itu biasanya selalu dimulai dengan panah tanpa input. Nah, itu state awal. Kita start dengan memberikan input T ya. Ketika kita memberikan input T, maka otomatis akan berpindah ke state berikutnya. Dan di state berikutnya ini akan menyimpan input yang kita berikan, yaitu T. Nah, untuk mengenali dan ini, otomatis T ini akan mencari huruf H ya, untuk melengkapi kata dan ya. Kemudian kita inputkan huruf H ke state berikutnya. Dan di state berikutnya ini akan menyimpan dua huruf, yaitu T dan H. Kemudian berikutnya kita akan menginputkan input E dan otomatis akan dibaca oleh state berikutnya D, dan yang terakhir untuk menyempurnakan kata dan akan diinputkan lagi input N. Dan terakhirnya berakhir di state akhir, yaitu state ganda dengan inputan dan ya. Jadi state yang diberi nama dan ini diinput ketika input ini mengeja kata dan ya. Jadi mengeja ini THEN ya, akan berhasil atau akan diterima dan setelah dieja itu. Kemudian state dan ini dinyatakan sebagai accepting dan ketika atau dapat diterima ketika berakhir di state akhir gitu ya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada automata mesin pembuat minuman kopi otomatis. Nah, di gambar yang ketiga teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada FSA pembuat kopi. Nah, ini ada automata ya. Ini contoh bentuk automata ya, mesin automata dengan perbandingan dan mesin fisiknya. Ya, di gambar 4 ini adalah mesin fisiknya atau penerapan daripada automata ya, automata pembuat kopi. Nah, ini analisisnya, kemudian fisiknya adalah yang sebelah kanan yang sudah berbentuk fisik yang bisa kita gunakan. Nah, di sini masing-masing state itu ada keterangannya. Ini kurang jelas ya, bisa teman-teman lihat nanti di jurnal aslinya ya. Di sini keterangannya state O ya, itu kembali ke start state ya, kembali ke awal itu ya. Kemudian begitu juga dengan state A sampai dengan state N dan seterusnya. Masing-masing sudah diberikan keterangan. Nah, ini bisa kita jadikan perbandingan. Ya, seperti inilah kira-kiranya untuk FSA pembuat kopi seperti ini, dan hasilnya nanti diterapkan di mesin fisiknya, yaitu berbentuk
mesin kopi yang bisa menyediakan berbagai macam rasa tergantung dengan input yang kita berikan. Tuh ya. Nah, ini masih berkaitan dengan gambar yang tadi, mesin pembuat minuman kopi otomatis. Nah, ini penelitian yang terkait. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman cari di jurnal ya. Ini ada penerapan konsep finish state automata atau FSA pada mesin pembuat minuman kopi otomatis ya. Itu bisa teman-teman baca, pahami ya, bagaimana penerapan otomata kepada mesin pembuat kopi ini. Kemudian hasil akhirnya seperti apa. Kemudian di sini untuk tugas pertamanya, silakan teman-teman kalian menuju assignment ya atau penugasan. Dengan perintahnya diminta kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok ya yang terdiri dari beberapa orang. Nah, di sini maksimal saya buat 5 orang. Saya ralat menjadi maksimal 3 orang ya. Dengan judul materinya atau judul pembahasannya, penerapan teori bahasa dan automata. Ya, jadi lampirkan salah satu contoh jurnal ya. Selain daripada makalah slide presentasi. Selain itu, teman-teman juga harus menampilkan jurnal penelitian yang terkait dengan teori bahasa automata. Seperti contohnya yang sudah saya berikan tadi, contoh penerapannya menggunakan mesin pembuat kopi. Itu contoh. Nah, kalau contoh sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan bahan. Ya, cari yang lain, masih banyak. Kemudian buat slide presentasi. Dan nantinya kita akan presentasikan masing-masing, saya beri waktu 15 menit per satu kelompok gitu ya. Jadi masing-masing orang nanti akan mempresentasikan hasil temuannya. Oke. Untuk lengkapnya silakan teman-teman menuju penugasan yang ada di e-learning kita. Saya akan tautkan semuanya ada di situ. Oke, untuk materi hari ini saya rasa sampai di sini, dan ketika ada pertanyaan teman-teman boleh langsung diskusikan di e-learning kita atau langsung ke grup WhatsApp kita boleh juga, atau langsung secara pribadi kepada saya. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.